Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar, anak-anakku dimanapun Anda berada. Yuk kita belajar lagi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang akan dibahas pada sistem reproduksi pada manusia, yang pertama pengertian dari reproduksi itu sendiri, yang kedua tujuan dari reproduksi bagi makhluk hidup khususnya pada manusia, dan yang ketiga alat-alat reproduksi pada manusia. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi pada manusia, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih reproduksi itu sendiri? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Nah, apa sih tujuan dari reproduksi bagi makhluk hidup khususnya manusia? Yakni untuk menambah jumlah populasi dan untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Alat-alat apa saja reproduksi pada manusia? Alat reproduksi pada manusia, alat reproduksi wanita, dan alat reproduksi pria. Sebagian besar sistem reproduksi pada pria itu berada di luar tubuh, sedangkan wanita lebih banyak di dalam tubuh. Yuk kita kenali alat-alat reproduksi pada manusia. Alat reproduksi wanita. Yang pertama, alat reproduksi wanita itu ada ovarium atau ovum. Yang kedua ada tuba fallopi atau oviduct. Yang ketiga ada uterus atau rahim. Yang keempat ada serviks atau leher rahim. Dan yang kelima ada vagina. Nah, itu alat-alat reproduksi bagi wanita. Dan tentunya alat reproduksi di sini sangat berfungsi sekali karena kita diberikan alat reproduksi yang tentunya memiliki banyak fungsi. Ya, coba perhatikan pada gambar di sini ya. Alat reproduksi pada pria itu ada penis, ada skrotum, testis, dan epididymis. Nah, sama seperti alat reproduksi wanita memiliki banyak fungsi, pada alat reproduksi pria juga memiliki banyak fungsi. Ovarium wanita memiliki dua kantong sel telur sebelah kanan dan kiri di rongga fingul atau rongga fanggul yang bersebelahan dengan bagian rahim. Nah, fungsi dari ovarium itu sendiri bertanggung jawab memproduksi hormon berupa hormon estrogen, progesteron, dan sel telur. Sedangkan tuba fallopi atau oviduct ya, pada tuba fallopi itu yang salurannya panjang berbentuk corong ya, yang membentang ke rahim dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Jadi yang bentuknya seperti corong itu adalah oviduct atau tuba fallopi. Fungsi dari tuba fallopi itu sendiri tempat fertilisasi atau pembuahan, kemudian mengangkut sel telur yang sudah matang. Jadi sel telur yang sudah matang dilepaskan, ditangkap dan diangkut menuju saluran tuba fallopi, dan kemudian di situ terjadi proses pembuahan lalu didorong menuju rahim. Dan rahim itu sendiri atau uterus itu tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, sedangkan serviks itu bagian dasar rahim yang menyempit, dan vagina itu tempat kopulasi dan tempat jalannya bayi lahir. Nah, itu alat
fungsi alat reproduksi pada wanita yang memiliki banyak sekali fungsi. Nah, bagaimana untuk alat reproduksi pada pria fungsinya ya? Tentu akan sama, banyak sekali fungsi pada alat reproduksi. Ya, itu ada penis ya, berfungsi sebagai alat kopulasi. Skrotum itu tempat menyimpan testis. Testis untuk memproduksi sel sperma, dan epididymis itu tempat penyimpanan sementara atau pematangan sel sperma. Nah, reproduksi yang terjadi pada manusia itu secara seksual ya, di mana proses reproduksi yang diawali dengan adanya fertilisasi atau pembuahan, yakni dengan bertemunya sel ovum, sel telur dengan sel sperma yang kemudian membelah menjadi zigot. Di sini pembahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.